kebodohan itu merusak, tetapi merasa dirinya paling pintar lebih merusak. Dosa terbesar istri adalah goblok no suami. Kita harus curiga dengan otak dan pikiran kita. Cinta mungkin terkadang membuatmu rapuh, tetapi berterima kasihlah kepadanya, karena cinta darinya bisa membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Jangan pernah putus asa saat merasa dalam kesulitan, sebab Allah menyertakan kemudahan setelah kesulitan. Allah tidak pernah ingkar pada hamba-Nya, meski sekecil biji zarah pun janji Allah selalu ditepati. Sabarmu akan terbayar, lelahmu akan hilang, sakitmu akan sembuh. Kamu harus ingat, Allah tidak buta. Kalau untuk kenyang hanya butuh satu piring, kenapa harus korupsi? Kalau niat sholat jangan hanya karena diterima sholatnya saja, itu nafsu. Niatlah sholat karena kamu merasa diciptakan dan ditakdirkan untuk sujud, karena faktanya Gusti Allah memang pantasnya disujudi. Untuk memperbaiki manusia itu butuh proses, tidak bisa langsung dihabisi. Jika tugas kenabian hanya untuk menghabisi keburukan, tentu bermitra dengan Israel jauh lebih efektif ketimbang bermitra dengan Jibril. Jangan membenci orang yang sedang kafir saat ini, bisa saja suatu saat orang tersebutlah yang mensyafaati kamu. Tirulah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu sedang kafir. Jika dalam menghadapi hidup ada momen yang sangat berat, sehingga tak kuasa membendung tangis, maka istirahatlah sebentar. Kadang, beban itu perlu dilepaskan sebentar, tidak harus dipikul terus. Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan orang lain. Sebesar apapun dosa seseorang, tidak ada yang berhak menghalangi rasa cinta hamba pada Tuhannya, meski cara yang digunakan untuk menunjukkan rasa cinta itu terasa aneh di mata kita. Kalau malaikat datang dan memberitahu saya bahwa kelak saya akan masuk neraka selamanya, apakah saya akan berhenti menyembah Tuhan? Tidak. Saya akan terus menyembah Tuhan. Harapan dan keinginan ini seharusnya sejalan. Ya, sejalan dengan betapa besar usaha yang kamu lakukan dalam mewujudkannya. Seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah sesuatu yang besar lahir dan tumbuh. Salah satu kebiasaan buruk manusia ialah suka membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya, seolah-olah apa yang ada di pikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet. Asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang, serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup.